Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk muallif, untuk pengarang kitab ini, Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti, ilaihima walahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mari kita lanjutkan kajian kita masih surat An-Nisa ya. Kita ulangi ke belakang sebentar karena kemarin sampai tengah-tengah ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai kalimat wa in kuntum mardha. Ya, Bapak ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum mardha. Wa in kuntum, dan apabila ada siapa kalian itu mardha dalam kondisi sakit. Jadi mardha itu jamak dari marid, mardha. Maradon dengan sakit yadurruhu yang membahayakan, hu akan marid, hu akan mardha, hu akan marid. Apa al-ma'u, air, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian. Ai musafirin, maksudnya orang-orang yang bepergian. Ai musafirin, maksudnya orang-orang yang bepergian. Wa antum, dan bermula kalian. Wa antum, dan bermula kalian itu junubun. Itu junubun dalam keadaan janabah. Itu junubun dalam keadaan janabah, au muhdisun, atau dalam keadaan hadas. Au jaa, atau datang. Au jaa, atau datang siapa ahadun, seseorang. Siapa ahadun, seseorang, minkum, dari kalian, minal ghaiti, dari orang yang membuang air besar. Minal ghaiti, dari orang yang membuang air besar. Huwa, dan bermula al-ghait. Huwa, dan bermula al-ghait itu al-makanu, yaitu tempat. Itu al-makanu, yaitu tempat, al-mu'addu, yang disediakan. Al-mu'addu, yang disediakan, liqada'il hajati. Liqada'il hajati, untuk melaksanakan hajat. Liqada'il hajati, untuk melaksanakan hajat, maksudnya untuk buang air. Ai ahdasa, maksudnya melakukan hadas. Ai ahdasa, maksudnya melakukan hadas. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, atau aula mastum, atau kalian menyentuh. An-nisaa, akan perempuan. An-nisaa, akan perempuan. Wa fi qiraatin, wa fi qiraatin, dan di dalam suatu bacaan. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu bacaan lain. Bila alifin, dengan tanpa alif. Jadi au lamastum, tidak au lamastum, tapi au lamastum. Wakilahuma, dan bermula, wakilahuma, dan bermula keduanya. Baik lamastum atau lamastum. Bimakna lamsi, bimakna lamsi, dengan arti menyentuh. Bimakna lamsi, dengan arti menyentuh. Huwa, bermula al-lamsu. Huwa, bermula al-lamsu, itu al-jissu. Itu al-jissu, menyentuh, bilyadi, dengan tangan. Qalahu, qala, mengatakan, huwa, akan pendapat tersebut. Siapa? Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Wa alaihi, dan atas pendapat tersebut. Wa alaihi, dan atas pendapat tersebut. Siapa? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Siapa? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Al-haqqa, wa al-haqqa, dan menyamakan. Wa al-haqqa, dan menyamakan. Bihi, dengan al-lamsu. Bihi, dengan al-lamsu. Al-jissa. Al-jissa, akan menyentuh. Bibakil basyrati. Bibakil basyrati, dengan kulit-kulit yang lain. Bibakil basyrati, dengan kulit-kulit yang lain. Wa an Ibni Abbas, dan atas pendapat Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbas, dan atas pendapat Ibnu Abbas. Huwa, bermula al-lamsu. Wa, bermula al-lamsu, itu al-jima'u, jima. Itu al-jima'u, jima. Falam tajidu, maka kalian tidak menjumpai.
Falam tajidu, maka kalian tidak menjumpai ma'an akan air. Ma'an akan air. Jadi ayat ini bicara tentang masalah hukum fikih. Tetapi Bapak Ibu harus memahami bahwa Quran itu bukan fikih. Quran itu mencakup semua hal. Di antara hal itu adalah hukum fikih. Apa hukum fikihnya? Yang pertama di sini wa in kuntum mardha. Apabila kalian sakit. Tentu dalam kehidupan ini satu saat kita mengalami sakit. Mengalami penyakit. Yang mana penyakit ini menurut dokter kalau kena air membahayakan. Kalau orang ayan tuh kena air bahaya. Ya Bapak Ibu. Demam yang tinggi kena air bahaya. Au ala safarin, atau bepergian ke Surabaya, ke Malang, kita bepergian. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau membuang air besar, BAB, buang air besar. Atau lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Jadi ketika sakit, bepergian, buang air besar, termasuk buang air kecil di dalamnya, lalu kemudian menyentuh perempuan, bagaimana hukumnya? Falam tajidu ma'an fatayammamu. Dalam kondisi seperti itu tidak ada air, berada di satu tempat dalam kondisi yang tadi disebutkan itu tidak ada air, bagaimana? Fatayammamu, bertayamumlah kalian. Bertayamumlah kalian. Nah, tadi ada kata-kata lamastum. Mungkin Bapak Ibu di masyarakat atau ketemu di mana gitu, ada orang bersentuhan kok biasa-biasa saja antara laki-laki dengan perempuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan lamastum di situ menyentuh kulit dengan kulit. Jadi Bapak dengan istri itu ketika bersentuhan dalam kondisi berwudu, kalau bersentuhan batal. Kenapa seperti itu Ustaz? Karena ada ayat lamastum. Lamastum atau lamastum. Terus kok ada orang, saya lihat tetangga saya, dia bersentuhan dengan istrinya, bersentuhan dengan perempuan kok biasa-biasa saja. Habis itu malah langsung sholat, enggak wudhu lagi. Bagaimana itu? Nah, yang seperti itu berarti dia mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas. Tadi ya di sini wa an Ibnu Abbas al-jima'. Jadi menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan lamastum itu bukan bersentuhan kulit, tetapi berhubungan intim. Jadi kalau ada orang suami istri, dia habis bersalaman, dia habis bersentuhan dalam kondisi berwudu, lalu setelah itu tidak berwudu lagi langsung sholat, berarti orang itu bermadhab, bukan bermadhab Imam Syafi'i, tapi bermadhab Imam Hanafi yang mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas, yang mengartikan arti lamastum itu diartikan dengan al-jima'. Itu bagaimana Ustadz begitu? Namanya pendapat para ulama, yang penting masih dalam koridor madzhabul arba'ah, itu termasuk yang bisa dilakukan. Tetapi karena kita ini dari kecil diajari oleh orang tua kita bermadzhab Syafi'i, ya maka kita mengartikan lamastum itu kita artikan dengan bersentuhan kulit.
Tapi nanti Bapak Ibu kalau ketemu orang kok bersentuhan kulit tidak wudu, langsung sholat saja, ya tidak usah marah-marah. Itu mungkin mereka itu berpandangan dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa lamastum itu diartikan sebagai berhubungan intim, bukan hanya sekedar bersentuhan kulit. Fatayammamu uqsudu ba'da dukhulil waqti. Uqsudu menyengajalah. Uqsudu bersengajalah kalian ba'da dukhulil waqti. Falam tajidu kalian tidak menjumpai ma'an akan air tatatoharuna yang kalian bersuci bihi dengan air. Lissolati untuk solat ba'da tolabi. Ba'da tolabi setelah mencari wataptishi dan melakukan pengintaian. Wahwa dan bermula wahwa rojiun ila ma'adal mardo. Wahwa dan bermula hal ini itu rojiun kembali. Rojiun kembali ilama kepada sesuatu. Kepada sesuatu adal mardo, selain daripada orang yang sakit. Adal mardo selain daripada orang yang sakit. Lalu hal hukum fikih lagi yang lain yang bisa diambil dari sini. Falam tajidu ma'an. Tadi ada orang sakit, ada orang bepergian, ada orang buang air besar, buang air kecil, ada bersentuhan kulit, tidak menjumpai air. Falam tajidu ma'an, tidak menjumpai air yang bisa digunakan untuk bersuci. Lalu kemudian ba'da tolab, setelah mencari, setelah dicari sana, dicari sini, dicari sana, dicari sini, kok enggak ada. Nah, dalam kondisi seperti itu maka seseorang boleh bertayamum, tetapi hukum ini ma'adal mardo, selain orang yang sakit. Misalnya ibu bapak pergi ke tengah hutan, atau tersesat di suatu tempat di mana tempat itu tidak ada air. Dicari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, nggak nemu. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya bertayamum. Tapi kalau sakit tidak usah harus nyari-nyari dulu. Kalau kita kondisinya memang sakit, tidak ada syarat untuk mencari terlebih dahulu. Tetapi kalau kita dalam kondisi tidak sakit, tidak ada alasan untuk tidak mencari terlebih dahulu. Kalau tadi kita berada di satu tempat itu boleh bertayamum, dengan catatan kita harus mencari terlebih dahulu. Jadi dalam fikih itu syarat bertayamum yang pertama dari kitab ini, dari ayat ini bisa diambil kesimpulan yang pertama harus dicari dulu airnya, muter-muter dulu ada apa tidak. Yang kedua, syarat daripada tayamum itu harus sudah masuk waktu. Jadi berbeda dengan wudu. Bapak ibu wudu kapan saja boleh, tapi kalau tayamum, boleh tayamum, syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat baru boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, tayamum itu dilakukan hanya untuk sholat wajib saja. Jadi begitu selesai melaksanakan sholat wajib, maka tayamum itu tidak berlaku untuk sholat wajib berikutnya. Kalau sholat wajib berikutnya berarti dia harus tayamum lagi meskipun tidak batal. Nah, itu bedanya tayamum dengan wudu. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya yang pertama adalah niat. Nawaitut tayammuma listibahatis sholah. Nawaitut tayammuma listibahatis sholah. Saya niat tayamum dalam rangka sholat saya diperbolehkan. Nawaitut tayammuma listibahatis sholah. Nah, begitu sudah niat, ini tangan kita ini
nggak ada debunya nih, cari yang ada debu, misalnya di jendela yang tidak, yang apa namanya, ada debunya, ditempelkan, ya, lalu kemudian diusapkan ke wajah. Yang kedua, ambil lagi di tempat lain, bukan tempat yang tadi, tempel lagi, dimulai dari tangan kanan ini, lalu kasih, ya, dimulai ini. Nah, itu apa namanya, tata cara bertayamum. Jadi sudah tidak usah tidak usah apa namanya, mengusap kepala, tangan, usap-usap ini nggak usah. Cukup wajah dan tangan saja. Begitu selesai, langsung melakukan tayamum, langsung melaksanakan sholat. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu tata cara tayamum. Jadi dari ayat falam tajidu ma'an itu berapa hukum yang didapatkan oleh para fuqaha dalam menetapkan hukum sekaligus syarat-syarat daripada suatu ibadah. Inilah hebatnya Quran ya. Hanya satu kalimat saja berapa hukum yang bisa didapatkan daripada ayat-ayat itu. Lalu fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, uksudu, maksudnya sengaja bertayamum ba'da dukhulil waktu, setelah masuk waktu. Jadi sekali lagi syarat daripada tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, maka tidak diperbolehkan atau tidak sah tayamumnya. Sa'idan tayyiban, sa'idan tayyiban dengan turaban tahiran, maksudnya dengan debu yang baik. Turaban tahiran dengan debu yang suci. Fadribu, maka pukulkan, maksudnya tempelkan, bihi, dengan debu, dorbata ini dengan 2 kali pukulan, 2 kali menempel. Satu lagi di tempat yang berbeda, di tempat yang berbeda. Famsahu biwujuhikum wa aidiakum, famsahu, maka usaplah kalian biwujuhikum dengan wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan kalian. Jadi dulu ada cerita Bapak Ibu. Jadi waktu Umar bin Khattab baru masuk Islam, Umar bin Khattab baru masuk Islam, belum banyak tahu ajaran agama. Tiba-tiba diajak oleh Nabi berperang. Lalu di tengah peperangan itu sedang istirahat, habis tidur gitu, tidak tahunya Umar bin Khattab ini janabah, Bu. Janabah. Mimpi keluar sperma. Karena waktu itu lagi sangat dingin dan tidak ada air. Sayyidina Umar tahu ada ajaran bahwa kalau kita janabah kita harus mandi, dan mandinya harus semua, harus rata. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia guling-guling di padang pasir, guling-guling. Lalu ditanya oleh Rasul, kamu ngapain Umar? Saya kan janabah ya Rasul. Janabah kan harus kena semua. Ya saya guling-guling ini. Salah. Bukan begitu caranya. Caranya kamu tayamum seperti biasa. Jadi tayamum ini meskipun janabah tetap posisinya sama. Mengusapkan di wajah, selesai, lalu kemudian tayamum tangan kanan, sudah selesai. Setelah itu bisa seseorang melaksanakan sholat. Nah itu pelaksanaan daripada tayamum. Jadi dua kali pukulan, 2 kali menyentuhkan
tangan kita di debu itu. Famsahu, maka usapkanlah biwujuhikum dengan wajah-wajah kalian, wa aidiakum dan tangan-tangan kalian, ma'al mirfaqaini disertai dengan 2 siku, minhu daripadanya. Jadi tetap aturannya sama dengan Bapak Ibu mengusap atau membasuh tangan ketika berwudu. Tetap sama, harus sampai kepada siku. Jadi jangan hanya sekedar formalitas begini doang, tidak, tetap sampai sini. Tetap sampai sini. Jadi tetap sikunya diikutkan ketika kita bertayamum. Jadi sebagaimana kita berwudu saat membasuh tangan. Wa masaha, dan bermula kalimat masaha, famsahu, itu ya ta'adda menjadi muta'addi binafsihi dengan sendirinya, wabil harfi dan dengan huruf jar. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada fi'il muta'addi dan fi'il yang ghairu muta'addi. Fi'il muta'addi itu artinya kata kerja yang membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek. Contohnya masaha Ahmad al-wajha, Ahmad mengusap wajah. Berarti masaha itu adalah fi'il muta'addi. Ada fi'il yang lazim, yang bukan muta'addi, yang tidak membutuhkan objek. Misalnya qoma Zaidun, Zaid berdiri, tidak membutuhkan objek, paling membutuhkan keterangan tempat, tapi tidak membutuhkan objek. Nah, hal seperti itu disebut dengan fi'il lazim. Nah, kalimat masaha, famsahu, itu dari kata-kata masaha, masaha yamsahu. Lalu di sini merupakan fi'il amar dan jama' menjadi imsahu. Terus ada pa-nya jadi famsahu. Nah, kalimat masaha ini bisa menjadi muta'addi dengan 2. Bisa menjadi muta'addi sendiri. Kayak seperti tadi masaha Ahmad al-wajha. Itu berarti dia menjadi muta'addi, menjadi fi'il yang ada maf'ulnya dengan sendirinya. Lalu bisa juga dengan huruf seperti famsahu biwujuhikum. Nah, wujuh di sini sebenarnya jadi maf'ul daripada famsahu, cuma menggunakan ba. Nah, oleh karena itu kalau di i'rab ba harfu jarin, wujuhikum majrurun bi ba, wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhiri li'annahu jam'u taksir wa huwa fi mahalli nasbin maf'ulun bih, gitu. Kalau Bapak Ibu belajar nge'rab seperti itu. Jadi wa huwa fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dia itu mahalnya mahal nasab karena pada hakikatnya posisinya memang sebagai maf'ul. Nah, itu yang dimaksud dengan ya ta'adda binafsihi. Innallaha kana afuwan ghafura. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah siapa Allah itu, afuwan, zat yang pemberi maaf, ghafuron, zat yang maha pengampun. Jadi disinilah letak bahwa Allah itu sangat memudahkan syariatnya. Orang ketika sakit, kena air membahayakan, boleh tayamum, silahkan. Disinilah letak kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan umat manusia mengalami kesulitan dalam kondisi tertentu. Jadi agama Islam itu adalah agama yang tidak menyulitkan. Oleh karena itu pesannya Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Ketika sakit ya silakan tayamum. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian satu ayat yang kita baca. Tapi meskipun satu ayat ini panjang penjelasannya, banyak hukum
yang kita bisa dapatkan daripada ayat ini. Mari kita lanjutkan yang kedua. Kita baca Fatihah lagi untuk muallif kitab ini, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nakhusu khosso ila Syekh Hasan Jum'ah Ahmad ilaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baris ke-4, 5, 6, 7. Ya, kita mulai dari situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil ayatu, bermula ayat ini. Ayat ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hadhil ayatu, bermula ayat ini itu taruddu atau turaddu atau ya taruddu, mengembalikan an-nasa, akan manusia, ila rabbin wahidin, kepada satu Tuhan. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin wahidin, dan kepada satu pencipta. Jadi Allah sudah mencipta, lalu melakukan Rabb, lalu mengatur. Jadi pertumbuhan kita dari mulai sperma, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, lalu daging ini dimasuki tulang, lalu kemudian kita lahir di muka bumi ini, terus berevolusi, melakukan perubahan-perubahan sampai tua, sampai kemudian meninggal dunia. Itu proses penciptaan sekaligus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala perkembangan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kama tarudduhum ila aslin wahid, sebagaimana Allah juga, sebagaimana ayat itu juga mengembalikan manusia kepada aslin wahid, kepada satu dasar, kepada satu biang, satu induk, kepada satu induk. Wa usratin wahidah, dan kepada satu keluarga, satu induk, dari mulai zaman Nabi, dari Nabi Adam, lalu kemudian Nabi Adam diciptakan pasangannya yaitu Hawa, kita kembali ke situ. Wa taj'alu wahdatul insaniyah hiya an-nafsu, dan ayat ini menjadikan kesatuan manusia itu ada dalam satu jiwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Tuhanmu, Tuhan kalian, yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Siapa satu jiwa itu? Bapak Ibu, Nabi Adam. Jadi dari Nabi Adam kita semuanya dikembalikan semuanya ini kepada keturunan Nabi Adam. Jadi kalau ditanya, apakah kamu keturunan Nabi? Jawabnya, ya, keturunan Nabi siapa? Nabi Adam. An-nafsin wahidah. Wa wahdatul mujtama hiyal usrah, dan kesatuan masyarakat itu adalah keluarga. Makanya kemarin saya katakan bahwa Imam Hasan al-Banna itu ketika ingin membentuk masyarakat muslim, ya harus dimulai dari pribadinya. Pribadinya ini harus soleh dulu, harus soleha dulu.
baru kemudian keluarga. Anaknya dididik supaya soleh soleha, baru nanti masyarakatnya dengan sendirinya soleh soleha. Jadi tidak mungkin kita membentuk negara yang berciri khas Islami tapi pribadi-pribadinya ini belum soleh, sulit. Jadi dimulai dari pribadi dulu, baru kemudian keluarga, baru kemudian masyarakat. Wa nastajishu fin nafsi taqwa rabb, dan kita menggiring masing-masing pribadi ini untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi digiring supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ri'ayatur rahim, dan menjaga hubungan silaturahmi, tasa'aluna bihi wal arham, menjaga hubungan silaturahmi. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin atau dirinya dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia melakukan silaturahmi. Makanya Bu, Bapak, sedekah yang kita lakukan itu akan berlipat-lipat gandanya kalau kita sedekah kepada saudara kita yang miskin, saudara kita yang susah. Kenapa? Karena kalau kita sedekah kepada saudara kita yang susah, pertama, Bapak Ibu dapat pahala sedekah satu. Yang kedua, dapat pahala silaturahmi. Beda kalau Bapak Ibu sedekah dengan orang lain. Biasa nih kan kalau bulan Muharram ngumpulin orang anak yatim ke rumah, tapi itu pahalanya hanya satu. Kenapa? Karena cuma mengumpulkan orang lalu kita sedekah, pahalanya satu. Tapi kalau ibu bapak pahalanya dengan saudara yang yatim juga lalu dia miskin, selain dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala silaturahmi. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau saya punya saudara saya ini susah, yatim lagi? Ya lebih baik sedekah kepada saudara. Kenapa? Pahalanya dua, pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Li tuqayyima ala hadal aslil kabir kullu takalifit takamul wa tarahum fil usratil wahidah summal insaniyatul wahidah. Jadi begitu menyatu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menjaga silaturahmi, lalu akan tegak kullu takalifit takamul, segala beban yang saling melengkapi dan silaturahmi di dalam satu keluarga dan di dalam satu kemanusiaan. Jadi kalau kita ini menjaga keberadaan jiwa, keberadaan diri Nabi Adam alaihissalam, lalu kita menyadari bahwa kita ini berasal dari sosok yang sama, maka segala hal yang kita lakukan, yang kita perbuat, ini kita sadari bersama-sama. Makanya dalam satu hadis dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengerti dirinya, maka dia akan mengerti Tuhannya. Kalau kita tahu kita ini manusia yang lemah, yang tidak
punya kekuatan apa-apa, yang tidak punya kemampuan apa-apa, pasti kita akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia sekarang ini sombong, bertingkah? Kenapa? Karena dia tidak tahu dirinya ini siapa, dia berasal dari mana. Ini yang membuat seseorang itu menjadi sombong. Padahal disinilah ketika seseorang tahu siapa dirinya, dia berasal dari mana, itu pasti dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Inna hadhil haqa'iq al-fitriyah al-basito laha haqa'iq kabirah jiddan. Realita atau kenyataan yang seperti ini sesungguhnya merupakan realita atau kenyataan yang sangat besar sekali. Wa amiqan jiddan, thaqilatun jiddan, sangat mendalam sekali, thaqilatun jiddan, sangat berat sekali. Walau alqan nas asma'uhum wa qulubuhum ilaiha lakanat kafilatan biihdasi tagyiratid dokhmah fi hayatihim. Seandainya manusia mendengarkan dan hati mereka menyimak hal ini, maka lakanat kafilatan, maka niscaya dia bisa menjamin dirinya biihdasi tagyiratin dokhma fi hayatihim, dengan mengadakan perubahan besar di dalam kehidupannya. Jadi kalau manusia sadar bahwa dia ini siapa, tidak ada apa-apanya, itu pasti dia akan melakukan perubahan besar dalam dirinya. Kenapa masih banyak orang tidak sholat, tidak beribadah? Karena dia tidak tahu atau tidak menyadari siapa dirinya. Nah, itulah yang paling penting seperti itu. Wa min dzolamil uqul wal qulub ila manaratil iman wa rusdi wal huda. Memindah dari kegelapan akal, kegelapan hati kepada sinar keimanan, petunjuk, dan kepada sinar keimanan serta petunjuk. Jadi dari yang berpikirnya secara rasional, kayak kemarin tuh Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu banyak orang yang tidak percaya bahwa nanti kita ini akan dibangkitkan dari kubur. Bapak Ibu percaya nanti akan dibangkitkan? Percaya? Dari mana percayanya? Dari mana, Bu? Dari Al-Qur'an. Yuhyil idzama wa hiya ramim. Nanti tulang belulang yang sudah menyatu dengan tanah di dalam kuburan itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dan nanti akan dipertanyakan. Tapi orang-orang orientalis, orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan mengatakan bahwa mana mungkin orang udah jadi tulang kok nanti dibangkitkan. Tidak masuk akal. Padahal Allah sudah menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja bisa. Termasuk juga kalau Allah mengembalikan kepada keberadaan kita lagi, ya sangat bisa. Kita kan tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, lalu nanti diadakan lagi oleh Allah, ya bisa. Dari tidak ada menjadi ada saja bisa. Nah, hal seperti itu mengapa terjadi? Karena mereka memang tidak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyadari dirinya. Wa ilal hadara al haqiqiyah allaiqa bin nas wa bin nafsi walaika bil khalqil ladzi rabbuhu wa khaliquhu huwa Allah. Dan kepada peradaban yang sebenarnya, yang cocok kepada manusia, cocok kepada jiwa, cocok kepada penciptaan, alladzi alwalaika bil khalqil ladzi rabbuhu, dan cocok kepada makhluk di mana Tuhannya daripada makhluk itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisa, itu menunjukkan bahwa
Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat merujuk kita, bahwa kita harus sadari kita ini muncul dari Nabi Adam yang merupakan nenek moyang daripada kita semua. Kalau ini kita lakukan, kita pahami dengan baik, insya Allah kita akan menyadari diri kita, siapa kita, dan kita pasti nanti akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa menjalin silaturahmi. Kenapa kita ini sekarang saling marah? Antara saudara dengan saudara marahan bertahun-tahun, tidak pernah saling menyapa. Bertahun-tahun gak pernah telepon-teleponan. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena masing-masing kita tidak menyadari siapa kita. Kalau kita menyadari, kita ini saudara semua, Bu, Bapak, saudara semua. Dari siapa? Dari Nabi Adam. Nah, kenapa? Jadi kalau kita gontok-gontokan, kita marah-marahan, kita maki-makian, itu sebenarnya memaki saudara kita sendiri, menyalahkan saudara kita sendiri. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, pengajian Birrul Walidain pagi hari ini, saya persilahkan kalau ada yang mau sharing, mau bertanya tentang yang saya sampaikan, saya persilahkan. Ada? Silakan, Pak. Pesawat, apakah ada debunya di pesawat itu? Kira-kira sah apa enggak tayamum kita? Di dalam fikih ada as-sholah ala rohilah, jadi sholat di atas kendaraan. Yang namanya sholat di atas kendaraan adalah sholat sebenarnya sholat li hurmatil waqt, sholat hanya untuk menghormati waktu saja. Karena hanya menghormati waktu, maka tentu persiapan-persiapan yang kita lakukan juga terbatas. Biasanya kalau kita naik pesawat, itu pramugari ngasih tahu, Bapak Ibu, ini waktu sholat sudah masuk, silahkan yang mau sholat. Ya kan Pak, biasanya gitu kan. Kalau memang di kamar mandi itu tersedia air, kita dahulukan dulu kamar mandi, kita berwudu di kamar mandi. Biasanya kalau pesawatnya besar, airnya juga banyak. Tapi kalau pesawat kecil, airnya juga tidak banyak. Tapi kalau tidak ada, dan kita tahu bahwa di kapal atau di pesawat itu tidak ada debu, maka yang kita lakukan adalah melakukan tayamum seadanya. Adanya di depan kita itu apa? Yaitu kita lakukan tayamum sebagaimana diajarkan, meskipun misalnya tidak ada debunya, Ustaz. Meskipun tidak ada debunya. Kalau tadi air tidak ada ya, kalau air tidak ada. Lalu nanti setelah kita tayamum ya kita melaksanakan sholat. Karena kita melaksanakan sholat di atas pesawat, ya paling juga di bangku sholatnya. Dan kita tidak mungkin juga menghadap kiblat misalnya, karena kita tidak tahu arah kiblat itu kemana. Nah, oleh karena itu sholat ala rohilah itu adalah sholat lihurmatil waqt saja, untuk menghormati waktu. Toharonya juga seadanya kita maksimalkan. Kalau memang ada air kita utamakan air, kalau tidak ada ya kita tayamum seadanya. Begitu nanti kita sudah sampai di airport, kita turun, kita mengqadha sholat yang kita lakukan tadi itu. Kenapa Ustadz? Karena memang sholat di atas kendaraan itu merupakan sholat wajib yang kita harus laksanakan, cuma dalam rangka menghormati waktu
saja. Pada hakikatnya belum sepenuhnya rukun-rukun daripada sholat itu atau syarat-syarat daripada sholat itu kita penuhi. Misalnya tadi dalam menghadap kiblatnya kita juga tidak jelas. Tapi karena dalam rangka menghormati waktu, maka kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Nah, konsekuensinya begitu sampai airport, kita cari musola, kita melaksanakan sholat, mengkodok sholat yang tadi itu. Karena kata Nabi, man tarokas sholah au nasiha falyusolliha idza dzakaroha. Siapa orang yang meninggalkan sholat atau lupa kepada sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Nah, kalau kita tadi itu sebenarnya tidak meninggalkan sholat, tetapi sholat yang kita lakukan itu tidak memenuhi 100% syarat daripada sholat yang sebenarnya. Saya kira itu, Bapak. Terima kasih, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ibu-ibu? Silakan. Yang mau tanya? Mumpung ngaji hujan juga di luar. Mau ngapain pulang? Kudu ya. Ada lagi? Cukup? Oh, belakang? Enggak. Baik, kalau tidak ada, mungkin ini taklim sampai di sini dulu. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Iskandar SQ yang wafat minggu kemarin, percis hari ini. Maka kita bacakan suratul Fatihah sebagai bakti kita kepada guru untuk senantiasa mendoakan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim fil awwalin, Allahumma salli wa sallim fil akhirin, Allahumma salli wa sallim fi kulli waqtin wa hin. Wa sallim wa radam lawan kulli sadatina sabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan taibin, hamdan mustaghfirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi barakati istima'ina fi hadzal makan ya Allah. Nasaluka an tuyassira umurana yassir wa la tu'assir fa inna tayassira kulli 'asir ala yassir. Ya musahila sahila sahla ma ja'altahu sahla wa anta talhazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'ti ya rahim ya wadud. Agrina bihalalika an haramika bi ta'atika ma'asyatik fadlika man siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dakhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya karim satara rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu tetap semangat. 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 Meskipun Abah sudah meninggalkan kita, tapi Abah akan senang dengan kita kalau terus kita melanjutkan pengajian ini. Berarti ilmu yang diberikan selama ini oleh Pak Kiai ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.